Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di halaman sebuah mansion. Marisa membulatkan matanya melihat bangunan megah dan mewah di hadapannya. "Apakah Anda tidak salah alamat, Tuan Yo? Tidak mungkinlah Dedi tinggal di tempat semewah ini. Kecuali dia menjadi salah satu tukang kebun di sini," ucap Marisa sambil tergelak membayangkan bahwa Dedinya adalah seorang tukang kebun di mansion tersebut. Yo tidak menjawab pertanyaan Marisa, ia hanya menggelengkan kepalanya sembari melangkahkan kakinya memasuki mansion tersebut. Walaupun Marisa ragu, tetapi ia terus mengikuti langkah kaki Yo yang berjalan di depannya. Beberapa orang pelayan membungkuk hormat ketika Yo dan Marisa melewati mereka. Marisa yang tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, merasa canggung dan serba salah. "Tidak bisakah Anda memberi sedikit respek kepada para pelayan itu, Tuan Yo?" "Ya, paling tidak dengan memberikan senyuman kepada mereka," ucap Marisa kepada Yo. "Tidak penting, mereka hanya pelayan di sini," sahut Yo, masih dengan wajah dingin menuntun Marisa menuju kamar yang akan gadis itu tempati. "Cih, sombong sekali Anda. Memangnya apa jabatan Anda di rumah ini hingga Anda bisa bicara seperti itu?" kesal Marisa. "Yang jelas jabatan saya lebih tinggi dari siapapun yang bekerja di mansion ini," sahut Yo sembari membukakan pintu kamar untuk Marisa. Marisa kembali membulatkan matanya ketika menyaksikan kamar mewah yang akan ia tempati. "Wow. Beristirahatlah sambil menunggu kedatangan Dedi Anda," ucap Yo. Yo menutup pintu kamar itu dan kembali melanjutkan tugasnya. Marisa masih terbengong-bengong memperhatikan sekeliling kamarnya secara detail. "Ya, Tuhan. Ternyata Dediku benar-benar tajir melintir. Tadi di perjalanan, pesawat jet pribadi, kemudian mansion dan sekarang aku mendapatkan kamar seperti kamarnya para putri di negeri dongeng." Marisa menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur mewahnya. "Erika, ternyata aku adalah anak orang kaya tajir melintir. Dan sepertinya aku tidak perlu lagi mencari omong tajir untuk menjadi pasangan hidupku," gumam Marisa sambil terkekeh pelan. Tiba-tiba ekspresi bahagia Marisa menghilang dari wajahnya ketika ia kembali teringat akan ibunya yang baru saja dikebumikan. "Mah, Dedi benar-benar jahat. Apa Mama tahu, dia hidup mewah di sini, sedangkan kita membanting tulang di sana hanya untuk mencari sesuap nasi," lirih Marisa dengan mata berkaca-kaca. "Tok! Tok! Tok!" Marisa segera bangkit dari posisinya kemudian merapikan pakaiannya. "Ya, siapa?" teriak Marisa. "Saya salah satu pelayan di sini, Nona. Bolehkah saya masuk? Ada pesan yang ingin saya sampaikan dari Tuan Yo untuk Anda," sahut pelayan itu. Marisa bergegas menuju pintu kemudian membukanya dengan perlahan. "Ada pesan apa, Bi?" tanya Marisa. "Kata Tuan Yo, sebaiknya Anda bersiap-siap. Dedi Anda ingin Anda segera menemuinya di ruang utama," ucap pelayan itu. "Kenapa tidak sekarang saja? Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya dan aku juga sangat penasaran bagaimana wajah Dedi," sahut Marisa. "Baiklah kalau begitu, Nona. Mari ikuti saya akan mengantarkan Anda ke ruang utama." Pelayan itu mempersilahkan Marisa untuk segera mengikutinya. Marisa pun berjalan di belakang pelayan sambil memperhatikan sekeliling bangunan megah itu secara seksama. "Sebenarnya apa pekerjaan Dedi hingga ia bisa sekaya ini, Bi?" tanya Marisa kepada pelayan yang menuntunnya menuju ruang utama. "Maafkan saya, Nona. Saya kurang tahu kalau masalah itu. Sebaiknya Anda tanyakan saja langsung kepada Dedi Anda," sahut pelayan itu. Marisa memasang wajah malas setelah mendengar jawaban dari pelayan tersebut. Ia sedikit kecewa karena ia kira pelayan itu tahu segalanya tentang Dadinya. Akhirnya Marisa dan pelayan itu tiba di ruang utama. Pelayan itu mempersilahkan Marisa untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu sambil menunggu kedatangan sang Dedi. Bukan Marisa namanya jika ia hanya duduk manis di sofa tersebut. Gadis itu mulai menyusuri di setiap sudut ruangan itu sambil memperhatikan foto-foto kenangan yang terpajang di dinding. Hingga pada akhirnya mata Marisa membulat sempurna dengan mulut terbuka lebar ketika melihat sebuah foto berukuran jumbo yang terpajang di antara foto lainnya. "Oh, Tuhan. Tidak, ini tidak mungkin," pekik Marisa sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Marisa." Marisa memejamkan matanya erat. Ia kenal siapa pemilik suara berat itu. "Astaga," gumam Marisa sambil berbalik dengan perlahan. "Marisa,
Pekik lelaki itu, Marcelo begitu terkejut ketika mengetahui bahwa Marisa adalah Marisa kecilnya. Ya jadi Om adalah dediku? Tanya Marisa dengan terbata-bata. Wajah Marisa memerah menahan malu. Ia benar-benar malu, bahkan rasanya ia ingin bersembunyi ke suatu tempat yang tidak bisa ditemukan oleh dedinya. Ya jadi kamu Marisa kecilku, ucap Marcelo sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ia pun benar-benar tidak menyangka bahwa gadis nakal yang kemarin ia temui ketika di villa adalah Marisa kecilnya. Gio terdiam sambil memperhatikan ekspresi aneh antara ayah dan anak yang baru saja bertemu itu. Oh, Tuhan. Marcelo memegang kepalanya yang terasa sakit. Pertemuan yang sangat ia tunggu-tunggu malah jadi berantakan. Sebaiknya aku beristirahat. Marcelo berbalik kemudian melenggang pergi. Aku juga. Entah mengapa kepalaku pusing, ucap Marisa sembari berlari kecil menuju kamarnya. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka saling kenal sebelumnya? Batin Yu yang kebingungan melihat reaksi ayah dan anak itu. Yu mengikuti langkah Marcelo menuju ruang pribadinya. Dengan langkah tergesa-gesa, Marcelo memasuki ruangan itu kemudian duduk di kursi kesayangannya. Lelaki itu memijit kepalanya sambil menatap langit-langit ruangan. Yo, aku benar-benar malu, ucap Marcelo. Sebenarnya ada apa, Tuan? Apakah Anda pernah berjumpa dengan Nona Marisa sebelumnya? Tanya Yo. Marcelo menghembuskan napas berat kemudian membenarkan posisi duduknya sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Bukan lagi, Yo. Aku bahkan sempat berkencan dengan gadis itu, yang ternyata adalah gadis kecilku. Tutur Marcelo. Apa? Pekik Yo dengan mata membulat menatap Marcelo. Sudahlah, jangan pelototi aku seperti itu. Atau kamu memang mau aku pecat? Kesal Marcelo sambil membuang napas kasar. Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar terkejut setelah mendengar penuturan Anda tentang Nona Marisa. Yo membungkuk hormat kepada Marcelo yang masih nampak frustrasi. Yo mulai mengingat-ingat, Marcelo pernah bercerita kepadanya tentang Sarah yang terkena luka cakar akibat seorang gadis barbar ketika mereka menikmati liburan di kota XX. Bahkan Sarah sampai merengek meminta perawatan kepada dokter kulit langganannya agar kulit wajahnya kembali seperti sedia kala. Jadi, yang bergelut dengan Nona Sarah kemarin adalah Nona Marisa, Tuan? Tanya Yo. Marcelo menepuk jidatnya sendiri. Ia bahkan lupa jika Marisa pernah berkelahi hanya gara-gara dirinya sewaktu di kota XX. Astaga. Bagaimana reaksi Sarah jika ia tahu bahwa Marisa adalah Marisa kecilku? Pekik Marcelo. Sementara itu di kamar Marisa. Astaga. Ini benar-benar sangat memalukan. Masa iya, aku menggoda dediku sendiri? Aku mau muntah saat mengingat kencan itu. Oek. Marisa mondar-mandir di dalam kamarnya sambil terus bergumam dan mengumpat kasar. Benar-benar bodoh. Bodoh, bodoh, bodoh. Umpatnya. Bukankah kedatanganku kemari untuk memarahi lelaki itu? Bukannya marah-marah, aku malah lari dan bersembunyi di sini. Kesal Marisa. Erika. Aku butuh Erika. Marisa meraih ponselnya kemudian menghubungi nomor ponsel sahabatnya itu. Ya, Ca. Tanya Erika dari seberang telepon. Erika, aku sedang berada di kediaman dediku. Dan aku punya kabar baik sekaligus kabar yang teramat-amat buruk. Erika kebingungan mendengar ucapan sahabatnya itu. Sejak kapan kamu berada di rumah dadimu? Dan berita apa itu? Jangan buat aku penasaran, Ca. Tanya Erika dengan sangat antusias. Kabar baik, ternyata dadiku adalah seorang laki-laki yang kaya raya. Dia bahkan memiliki pesawat pribadi dan sebuah mansion yang benar-benar wah. Ucap Marisa. Erika terdengar sangat senang. Sahabatnya itu bahkan bertepuk tangan sambil mengucapkan selamat kepada Marisa. Wah, hebat. Berarti kamu mendadak jadi orang kaya, dong? Sahut Erika. Eits, jangan senang dulu. Ada berita buruk yang mengikutinya dan ini benar-benar sangat buruk. Ish, Ica. Jangan menakutiku seperti itu, dong. Kamu masih ingat, kan sama Om Marcelo yang mengajak aku kencan kemarin? Ternyata dia adalah dediku, Erika. Apa? Pekik Erika dengan sangat keras. Bahkan Marisa sampai mengelus telinganya akibat pekikan sahabatnya itu. Ya, Tuhan. Bagaimana bisa? Astaga, untung saja di antara kalian tidak sempat ngapa-ngapain, ya. Kalau sempat itu terjadi, maka... Sudah, diam. Jangan berandai-andai. Aku mau muntah hanya dengan membayangkannya saja, tahu tidak?
Kesal Marisa. Oh, oke, maaf. Lalu apa rencanamu sekarang? Tanya Erika. Aku ingin memberikan sedikit pelajaran untuk lelaki itu. Tutur Marisa sambil menyeringai licik. Heh, gak boleh begitu, Ca. Biar bagaimanapun dia adalah dadimu. Salah. Hot Daddy lebih tepatnya. Aku mau dong jadi anaknya. Anak angkat juga gak apa-apa. Hus. Jangan ngawur. Aku cuma ingin Daddy merasakan apa yang mamaku rasakan ketika Daddy mengkhianatinya. Apa yang ingin kamu lakukan, Ca? Jangan aneh-aneh lo, iya? Kasihan Daddy kamu, ucap Erika dari seberang telepon. Kita lihat saja nanti, sahut Marisa. Malam pun tiba. Marcelo sudah duduk di kursinya, di ruang makan. Ia bersiap untuk memulai makan malamnya. Namun, tiba-tiba ia teringat akan Marisa. Di mana Marisa? Tanya Marcelo kepada salah satu pelayannya. Masih di kamarnya, Tuan. Sahut pelayan itu. Panggil dia. Katakan bahwa aku yang memanggilnya, ucap Marcelo. Baik, Tuan. Pelayan itu pun bergegas menuju kamar Marisa dan mengajak gadis itu untuk ikut bersamanya ke ruang makan. Tepat di saat itu, Sarah tiba di mansion milik Marcelo. Wanita itu bergegas masuk dan mencari keberadaan kekasihnya itu. Di mana Marcelku? Tanya Sarah kepada salah satu pelayan yang menyambut kedatangannya. Tuan sedang berada di ruang makan, Nona. Jawab pelayan itu. Benarkah? Kebetulan sekali, aku juga sudah lapar dan ingin makan malam bersamanya, tutur Sarah sembari melangkahkan kakinya menuju ruang makan. Setibanya di ruang makan. Marcel sayang. Sarah menghampiri Marcelo kemudian memberikan ciuman hangat ke bibir kekasihnya itu. Ya, Tuhan. Gumam Marcelo sambil memejamkan matanya erat. Apa yang ia khawatirkan akan segera terjadi, di mana Sarah dan Marisa akan kembali bertemu. Marisa baru saja selesai melakukan ritual mandinya setelah puas bercurhat ria bersama Erika sahabatnya. Marisa mengambil kimono mandi dari dalam lemari kemudian mengenakannya. Marisa kembali menggerutu setelah ia sadar bahwa dirinya tidak membawa apa-apa termasuk pakaiannya. Dasar bodoh. Sekarang apa yang harus aku kenakan? Apakah aku harus mengenakan kimono mandi ini saja hingga beberapa hari ke depan? Umpatnya. Marisa menghampiri sebuah lemari pakaian yang ada di kamarnya. Ia membuka lemari itu, tetapi ia tidak menemukan pakaian apapun yang dapat ia kenakan. Oh, Tuhan. Kenapa aku begitu bodoh? Ucap Marisa sambil menggeledah isi lemari tersebut. Aha. Akhirnya Marisa menemukan sebuah lingerie seksi yang entah milik siapa. Lingerie berwarna pink transparan itu begitu menggoda. Marisa menenteng lingerie tersebut sambil menautkan kedua alisnya. Haruskah aku mengenakan lingerie ini? Tetapi, ini milik siapa? Pasti milik kekasih Daddy, deh. Tidak salah lagi, gumam Marisa. Marisa mengendus lingerie tersebut dan sepertinya benda itu masih baru dan tidak pernah dipakai sebelumnya. Sepertinya aku harus mengenakan ini, daripada hanya mengenakan pakaian dal asterisk M saja, kan tidak lucu. Gumamnya lagi. Tak ada pilihan lain untuk Marisa, ia pun dengan sangat terpaksa mengenakan lingerie seksi itu. Baru saja Marisa selesai mengenakan lingerie seksinya, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh seseorang dari luar. Tok. Tok, tok. Ya. Teriak Marisa. Gadis itu segera melompat ke atas tempat tidur kemudian bersembunyi di balik selimutnya. Ini saya, Nona. Tuan Marcelo memerintahkan Anda untuk segera menuju ruang makan. Tuan Marcelo ingin makan malam bersama Anda, tutur pelayan itu. Gawat. Bagaimana bisa aku makan malam dengan menggunakan lingerie seksi seperti ini? Bisa-bisa mata Daddy bakal keluar dari pelupuk matanya, gumam Marisa. Nona. Pelayan itu kembali memanggilnya karena Marisa tidak juga kelihatan batang hidungnya. Ah, iya. Baiklah. Marisa meraih kimono mandi dan mengenakannya untuk menutupi lingerie seksi yang sedang ia kenakan. Setelah lingerie seksinya tertutup, perlahan ia melangkah menuju pintu dan membuka pintu tersebut. Pelayan yang bertugas menjemput Marisa sempat terkejut karena saat itu Marisa masih menggunakan kimono mandi. Jangan tanya.
Seru Marisa ketika pelayan itu mulai membuka mulutnya untuk menanyakan perihal kimono mandi yang masih melekat di tubuh indahnya. Pelayan itu pun menganggukkan kepalanya kemudian mempersilakan Marisa untuk mengikutinya. Ketika menuju ruang makan, dari kejauhan Marisa sudah memperhatikan ada seorang perempuan yang sedang duduk bersama Marcelo di meja makan. "Siapa itu, Bi?" tanya Marisa kepada pelayan itu. "Itu Nona Sarah, calon istri Tuan Marcelo," jawab pelayan. "Sarah?" Marisa kembali menyeringai. "Baguslah, ini kesempatanku untuk balas dendam karena dia sudah berani menyiram wajahku dengan jus buah saat itu. Dan hari ini adalah giliranmu, Sarah. Rasakan pembalasan dariku," gumam Marisa. "Bi, aku bisa sendiri." "Bibi kembalilah ke dapur," ucap Marisa. "Baiklah, Nona. Saya permisi dulu," sahut pelayan itu kemudian meninggalkan Marisa sendiri. Marisa sengaja berjalan dari belakang Sarah agar wanita itu tidak menyadari kehadirannya. Ketika ia berdiri tepat di belakang Sarah, ia mengambil tempat air minum kemudian menyiramkannya ke atas kepala Sarah. "Ma." Marcelo menyadari kehadiran Marisa dan ingin memperingati Marisa untuk tidak melakukan hal itu, tetapi sudah terlambat, air minum itu sudah meluncur dan membasahi kepala Sarah. "Giur! Ah!" jerit Sarah sembari bangkit dari tempat duduknya. Marcelo kembali menepuk jidatnya. Ia sudah tahu kejadian ini pasti akan terjadi lagi. "Halo, Nona Sarah. Senang bisa bertemu denganmu lagi," ucap Marisa sambil tersenyum puas karena sudah berhasil membalas perbuatan Sarah saat itu. "Kamu?" pekik Sarah dengan mata membulat menatap Marisa. Marisa kembali tersenyum, "Dunia ini benar-benar sempit ya, Nona Sarah. Akhirnya kita bisa bertemu lagi di sini, tetapi dengan status yang berbeda," tutur Marisa. Sarah benar-benar tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Marisa sedangkan Marcelo hanya bisa memijit pelipisnya karena kedua wanita yang sedang berdiri di hadapannya benar-benar membuatnya pusing 7 keliling. "Ya, Tuhan," gumamnya. "Apa maksudmu, pelakor?" tanya Sarah dengan wajah emosi menatap Marisa. "Kenalkan, namaku Marisa dan aku bukanlah pelakor. Aku adalah anak dari Tuan Marcelo Alexander." Marisa mengulurkan tangannya kepada Sarah sambil tersenyum hangat. "Apa?" pekik Sarah. "Jadi, kamu adalah Marisa kecilnya Marcel?" tanya Sarah. "Ya," jawab Marisa. "Aku tidak bisa terima ini." Sarah melangkah dengan cepat menghampiri Marisa kemudian menyerang gadis itu. "Aku akan balas perbuatanmu," teriak Sarah sembari menarik rambut Marisa. Marisa tidak tinggal diam, ia pun melawan dan terjadilah tarik-menarik rambut serta cakar-mencakar di ruangan itu. Marcelo yang sudah pusing, semakin pusing melihat perkelahian dua wanita yang sama-sama penting baginya. Marcelo meraih tubuh Sarah yang sudah mulai kewalahan menghadapi Marisa kemudian berdiri di antara kedua wanita itu. "Sudah cukup. Tidak bisakah kalian tenang?" ucap Marcelo dengan nada tinggi. Kimono yang dikenakan oleh Marisa terbuka akibat perkelahian sengitnya dengan Sarah. Dan kini nampaklah lingerie seksi yang sedang ia kenakan. Sarah kembali membulatkan matanya tatkala ia menyadari bahwa lingerie yang dikenakan oleh Marisa adalah lingerie miliknya. "Heh!" Sarah menarik kimono yang dikenakan oleh Marisa hingga kimono itu terlepas dari tubuhnya. Wanita itu juga melemparkan kimono tersebut ke sembarang arah. "Itu kan lingerie milikku. Kenapa ada padanya, sayang?" ucap Sarah kepada Marcelo. Marcelo memperhatikan penampilan Marisa saat itu. Gadis itu nampak sangat menggoda dengan lingerie seksi yang ia kenakan. Apalagi lingerie itu memperlihatkan langsung keindahan tubuh Marisa yang sesungguhnya. Marcelo sempat menelan salivanya sembari memalingkan wajahnya dari gadis kecilnya itu. "Sudahlah, Sarah. Nanti akan kubelikan yang lebih bagus dari itu," sahut Marcelo. "Tidak mau," teriak Sarah. "Lepaskan lingerie itu. Aku tidak sudi lingeriku dikenakan oleh gadis tidak tahu malu seperti dirimu," hardik Sarah. "Sudah, cukup." Marisa melepaskan lingerinya di depan Sarah dan Marcelo kemudian melemparkan lingerie seksi itu tepat ke wajah Sarah. "Makan tuh lingerie,"
Tanpa memperdulikan sekelilingnya, Marisa melangkahkan kakinya kembali ke kamar dengan hanya menggunakan pakaian dal asterisk M yang menutupi aset pribadinya. Sarah membulatkan matanya setelah melihat aksi nekat gadis itu. Ia menutup mata Marcelo dengan kedua tangannya agar lelaki itu tidak melihat keindahan tubuh Marisa. Setibanya di dalam kamar, Marisa segera menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sementara itu, "Sarah, sebaiknya kamu pulang saja," bujuk Marcelo dengan lembut. Sarah tidak terima ketika Marcelo mengucapkan hal itu. Ia menekuk wajahnya sembari berucap, "Kamu mengusirku, ya?" "Bukan, sayang. Aku tidak bermaksud untuk mengusirmu. Aku hanya tidak ingin kamu kelelahan. Bukankah hari pertunangan kita tinggal beberapa hari lagi? Aku tidak ingin kamu jatuh sakit di hari istimewa kita, Sarah," tutur Marcelo. Sarah nampak berpikir, apa yang dikatakan oleh Marcelo ada benarnya. Ia pun tidak ingin sakit di hari istimewanya nanti. "Baiklah. Tapi kamu janji, ya sama aku? Kamu tidak akan macam-macam lagi sama Marisa?" Rengek Sarah dengan wajah memelas menatap Marcelo. "Tentu saja tidak, Sarah. Marisa adalah putri kecilku dan akan tetap seperti itu. Aku mencintaimu, Sarah. Percayalah padaku," tutur Marcelo sembari melabuhkan sebuah kecupan di kening Sarah. Sarah semeringah mendengar penuturan Marcelo. "Baiklah, kalau begitu aku akan segera pulang," sahut Sarah sambil memeluk lengan Marcelo kemudian menyandarkan kepalanya di bahu lelaki itu. Marcelo mengantarkan Sarah hingga ke halaman depan mansion. Dia juga memerintahkan Yo agar segera mengantarkan Sarah kembali ke apartemennya. Sepeninggal Sarah, Marcelo bergegas masuk dan melangkahkan kakinya menuju kamar Marisa. "Marisa," panggil Marcelo sembari mengetuk pintu kamar gadis itu. "Masuklah, pintunya tidak dikunci," sahut Marisa. Suara gadis itu terdengar sangat pelan. Perlahan, Marcelo membuka pintu kamar Marisa. Ia melihat gadis itu tengah bersandar di sandaran tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Marcelo tersenyum tipis seraya menghampiri gadis itu. Namun, Marisa sama sekali tidak ingin membalas senyumannya. "Marisa, atau Ica?" ucap Marcelo sembari memperhatikan wajah cantik Marisa yang sedang menekuk. "Marisa, Ica itu panggilan sayang dari Erika. Hanya Erika yang boleh memanggilku dengan sebutan itu," ketus Marisa. Perlahan Marcelo meraih wajah Marisa hingga mereka pun saling bertatap mata dengan jarak yang sangat dekat. "Tetapi aku juga sangat menyayangimu, Ca. Jadi bolehkan aku memanggilmu dengan sebutan Ica?" Marisa tidak menjawab, ia malah memutarkan kedua bola matanya sambil memasang wajah malas. Marcelo terkekeh pelan saat memperhatikan ekspresi Marisa saat itu. "Kenapa kamu memakai lingerie milik Sarah?" tanya Marcelo pelan sembari merapikan rambut Marisa yang sedikit berantakan. "Aku lupa membawa barang-barangku dan aku menemukan lingerie itu di dalam lemari. Ya, aku kenakan saja. Daripada aku telanjang asteris ang, kan tidak lucu," jawab Marisa, masih dengan wajah malas. Marcelo kembali terkekeh. "Baiklah, besok kita beli pakaian untukmu." Oh ya, Ca. Dedi cuma ingin memberitahu kamu soal rencana pertunangan Dedi dengan Sarah. Dedi dan Sarah akan segera mengadakan acara pertunangan di tempat ini. Dan Dedi harap kamu bisa menjaga perilakumu terhadapnya. Biar bagaimanapun, dia adalah calon istriku, Ca. Itu artinya dia akan segera menjadi ibumu, tutur Marcelo. Marisa menatap Marcelo dengan tatapan tajam menohok. Entah mengapa ia benar-benar tidak menyukai kabar bahagia itu. Hatinya panas dan bergemuruh setelah mengetahui rencana pertunangan Dedinya dengan Sarah. "Aku tidak akan pernah membiarkan dirimu bahagia, Dad. Aku akan ganggu hubungan kalian hingga wanita itu menyerah dan meninggalkan dirimu," batin Marisa. "Ca, kamu kenapa?" tanya Marcelo. Tidak apa-apa. Selamat kalau begitu. Semoga Dedi dan Sarah bahagia," sahut Marisa. Marcelo tersenyum kemudian mencubit dagu Marisa dengan lembut. "Terima kasih atas pengertiannya, Dedi sayang kamu." Marcelo melabuhkan sebuah kecupan hangat di kening Marisa dan saat itu Marisa tidak sempat untuk menghindar. Marcelo perlahan melepaskan kemeja yang sedang ia kenakan kemudian memasangkannya ke tubuh Marisa. "Gunakanlah, nanti kamu bisa masuk angin," goda Marcelo sembari melangkah keluar dari kamar Marisa.
Marisa memperhatikan tubuh atletis milik dedinya dan hal itu membuat ia benar-benar terpesona. "Selamat malam, Ica kecilku. Semoga mimpi indah," ucap Marcelo sebelum ia menutup pintu kamar gadis itu. Sepeninggal Marcelo, Marisa segera mengenakan kemeja milik lelaki itu. Aroma maskulin yang tercium dari kemejanya membuat Marisa merasa nyaman. Ia memejamkan matanya dan mencoba tidur, hingga akhirnya ia benar-benar tertidur.